siapa yang berpuasa dengan niat yang bersih dan penuh perhitungan kepada perbuatannya, kepada ucapannya, kepada pikiran dan kepada gerak hatinya, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang sebelumnya. Coba itu dirinso kalau istilahnya Pak Sartono itu. Artinya hatinya dirinso, jiwanya dirinso, pikirannya dirinso. Kita seperti anak yang baru lahir, ringan rasanya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, dengan izin dan hidayahnya pula lah kita bertemu kembali di acara Hikmah Fajar di pagi hari ini. Dan khusus untuk pagi hari ini, pagi yang berbahagia, yaitu perkenalkan kami atas nama teman-teman di RCTI, tamu kami yang terhormat di pagi hari ini, dan saya sendiri menyampaikan selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin 1414 Hijriah. Pemirsa, acara Hikmah Fajar sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah acara yang mengungkapkan tentang keseharian, pemikiran, konsep-konsep, kerja dan karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pemirsa, di pagi yang sangat berbahagia di hari ini, di studio telah hadir bersama kita semua Bapak Menteri Agama, Bapak Dr. Tarmizi Taher. Pemirsa, inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi. Mana Pak? Minal Aidin wal Faizin Pak. Sama-sama nih, samalah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian fitrah kita dan kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala permintaan kita pada bulan puasa yang lalu. Ya. Itu harapan kita semua, Pak. Jadi di bincang-bincang kita pagi ini hari ini, Pak. Kalau perkenankan kami mewakili masyarakat yang agak awam, sebenarnya apa inti sebenarnya daripada Idul Fitri itu, Pak? Artian yang sesungguhnya, falsafah yang sesungguhnya, apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini, Pak? Mohon kiranya. Jadi begini Pak Satro, itu di dalam akhir daripada ayat-ayat tentang puasa, ya, itu ada ayat berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita disuruh oleh Allah di dalam puasa itu untuk menggenapkan. Kalau pada saat kita melihat ru'yah tidak kelihatan. ya. Sebab puasa itu memang bisa 29, bisa 30. Nah untuk itu apa yang kita laksanakan? Ya sesuai dengan katakan ayat ini. Walitukabbirullah, engkau takbirlah di dalam mengakhiri puasamu. Jadi kalau kita menyambut Idul Fitri, kita kan malamnya itu takbir. Ya. Itu betul-betul malam takbiran, malam membesarkan Allah. Karena Mata-mata apa? Ya. Membesarkan Allah. Karena kita di dalam bulan puasa itu dikatakan Nabi, sesudah Nabi perang yang besar, kata Nabi, saya baru kembali dari perang yang kecil. Pada perang itu besar, sahabat kaget. Loh, ini jihad yang sagir, jihad yang kecil. Kalau gitu apa jihad yang kabir ya Rasulullah? Jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu. Nah bulan puasa adalah bulan kita melawan nafsu. Jadi itu perang besar selama 29 atau 30 hari. Artinya apa ini? Penuh. Ya. Orang kan kalau sudah pulang perang, itu kan menyambut para pahlawan ini, para syuhada ini dengan kalimah-kalimah kebesaran Allah. Jadi malam takbiran itu adalah kita menyeru Allah yang telah membawa kita kepada akhir perang yang besar tadi. Jadi Ramadan itu perang besar itu. Tapi perang besar ini tidak kelihatan. Ya. Nah,
Karena itu kata Nabi pada suatu hadis qudsi, kulli ibnu Adam, kulli amali ibnu Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Pokoknya setiap amal anak Adam itu bisa dilihat lah, berguna untuk dirinya, bisa dilihat juga pada dirinya. Ila siyam, kecuali puasa. Puasa ini bagi saya ini, kita kan nasi kita, istri kita, tapi tidak boleh 14 jam kita makan yang kita gunakan. Nah, karena ketaatan kita untuk menahan nafsu, makankah, nafsu syahwatkah, karena perintah Allah 14 jam. Nah, karena itu kata Allah, wa ana jazibi, saya yang akan memberikan pahala, balasan ganjaran langsung kepada puasanya ini. Nah, jadi ini memang suatu peristiwa besar di mana prajurit kembali dari perang besar. Nah, itu malam takbiran. Nah, paginya kita sebelum sholat disuruh apa? Memberikan zakat fitrah. Zakatul fitri tu'matan lil masakin, ya. Tuhratan lisaim tu'matan lil masakin. Tuhratan lisaim tu'matan lil masakin. Itu dua fungsi zakat fitrah. Diberikan sebelum kita sholat Idul Fitri. Jadi itu adalah untuk pembersih. Apa sih yang dibersihkan? Kadang-kadang kita puasa, makan, minum, kita jauhi. Bergunjing. Bergunjing. Itu puasa tingkat rendah itu. Hanya mempuasakan lapar dan haus saja yang didapat. Dan kata Nabi, kamin so'imin laisa min suyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak itu orang yang puasa, tidak lain dari puasanya cuma lapar dan haus tok. Kata orang Jawa Timur saja. Nah, hanya itu yang kita dapat. Jadi artinya apa? Puasa kita ini harus dapat juga mengerem diri kita bergunjing, mengerem diri kita daripada menfitnah. Nah, itu akhirnya apa? Ternyata puasa fisik itu harus diikuti puasa batin hati kita ini. Nah, jadi itu adalah untuk membersihkan cacat-cacat puasa. Nah, kemudian untuk mata lil masakin, kan ada orang miskin yang betul-betul tidak bisa merayakan hari Idul Fitri ini. Beri dia untuk dapat bergembira di hari Fitri ini. Jadi artinya kita sebagai manusia diharapkan dengan puasa selama 29 hari atau 30 hari ini kembali kepada fitrah. Itu sebenarnya. Id itu adalah hari yang berulang. Itulah hakiki dari Jadi berulang diri kita kepada kebersihan kita bagaimana? Seperti kita dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Nah, siapa itu? Anak bayi yang tanpa dosa. Jadi kalaulah benar puasa kita ini, maka insyaallah man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan niat yang bersih dan penuh perhitungan kepada perbuatannya, kepada ucapannya, kepada pikiran dan kepada gerak hatinya, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang sebelumnya. Coba itu dirinso, kalau istilahnya Pak Sartono itu. Artinya hatinya dirinso, jiwanya dirinso, pikirannya dirinso. Kita seperti anak yang baru lahir, ringan rasanya. Kalau kita mempunyai rasa di hati ini, kita kan kalau berdosa, bersalah, membuat kekeliruan itu kan terasa berat. Kalau jiwa kita masih bersih. Kalau yang nggak bersih sih, dia makin gembira tuh. Malah berhias diri dengan dosa itu, kata Al-Quran ini. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu adalah kembalinya manusia dari pertempuran besar untuk berjuang melawan hawa nafsunya yang selama 11 bulan menguasai dirinya. Dan sekarang pada bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang kita jalani lalu itu ditundukkannya. Untuk itu dia mengucapkan takbir kepada Tuhan, Allahu Akbar. Engkau sungguh besar ya Allah. Engkau terpuji ya Allah. Itulah sebenarnya. Dan barangkali Pak Menteri, perang besar ini dikatakan besar karena justru kita tidak dikontrol oleh siapapun, ya kan? Persis. Dalam berpuasa yang lalu itu, siapa yang bisa mencek kita? Ya. Sesudah kita makan, kita nggak gosok tahu telinga siapa? Yang makan sama yang minum di mobil. Justru itu perang besarnya Pak. Iya, persis. Perang besar. Nah Pak, saya
rasanya menangkap beberapa hal yang menarik. Ya. Misalnya saja kita sama sekali, kalau tidak salah mohon dikoreksi, di Idul Fitri ini diharamkan untuk tetap berpuasa kan Pak? Ya betul. Iya kan Ya, Pak? ya. Itu kan berarti Ya. bukan tempatnya lagi, Ya, bukan ya, kamu ya. bersengsara-sengsara sepanjang hidup. Tetapi juga pada sisi lain Pak, apakah benar bahwa di Idul Fitri ini kita kemudian boleh berbuat segala sesuatunya beria-ria, dalam arti kata kemudian minta maaf istilah yang moga-moga ada tepatnya, jor-joran di antara satu dan lain ini Pak. Barangkali bukan itu Persis. fitrah itu Pak. Ini kan tidak pas. Bulan Ramadan tadi bulan di mana kita tidak mungkin ria. Iya. Jadi kalau sholat bisa kita ria-riakan. Gimana itu? Disebut itu, ya tuh. Ada orang disebut di anu itu diperingatkan lah. Ya tuh. Jadi artinya kalau kita sholat itu ada macam-macam orang sholat ini. Ada sholat itu malas-malasan. Ya. Ada orang yang melarang orang sholat. Dikatakan Al-Quran. Nah, tapi sebaliknya ada orang yang sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu bukan arti luar, itu hati kita, ingatan kita, pikiran kita. Jangan kita umpamanya khusyuk itu wah bergaya-gaya gitu ya, bergaya-gaya gitu. Itu kembang-kembangnya ria itu, jadi ya. yang Fawailul lil musallin. Orang sholat itu kalau dia ria, itu dia masuk neraka wail. Nah, itu kan diperingatkan itu. Nah, mungkin juga kita di dalam berzakat bisa juga dia dilihat orang gitu, biar wah orang dermawan gitu ya. Bisa kita riakan. Itu yang ditonjolkan. Tapi gimana puasa kita mau kita riakan? Pura-pura lemas. Malah kita diketawain orang, apa tuh puasanya itu. Nah, jadi puasa ini adalah puasa yang mengekang diri kita dari bermacam perbuatan yang ria. Nah, jadi artinya tidak mungkin pada saat kita menang mengendalikan nafsu tadi kita ria. Jadi jangan diriakan, malah sebaliknya. Berikan perhatian kepada yang miskin. Jangan semaunya gue. Masyarakat yang permisif kan. Oh hura-hura, oh petasan, minum-minum, mabok-mabok. Itu nanti nubur orang kiri kanan karena ngebut. Itu semua enggak benar menurut agama itu. Sama sekali itu bukan. Bukan. Ya.